anti pertanyaan, dan merasa kalau dirinya ini selalu benar. Dan kalau ada yang komplain, berarti kamu melawan Tuhan. Gitu kata Maryam. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Halo gengs, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Yaps, aku comeback lagi Besti dengan membawakan satu kisah yang menarik, aneh, ngeri, tapi bikin mikir keras. Hari ini aku mau ceritain, jujur aja ya. Cerita kali ini tuh bikin aku pengen ngomong, kok ada manusia sejahat ini ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Karena cerita kali ini soal iman, soal orang-orang yang pengen hidupnya itu bersih, suci dari dosa. Tapi ketemu orang yang pakai Tuhan sebagai alat kontrol. Jadi pelakunya ini perempuan, pakai jubah, ngomongnya lembut. Tapi jangan ketipu, dia ini ngebunuh orang bukan dengan pisau, pistol, atau sajam, atau dikebukin, atau sebagainya. Tapi dia ngebunuh pelan-pelan. Dan yang bikin ngeri, korban-korbannya ini bilang terima kasih sebelum dia meninggal. Sebelum membahas tentang siapa sosok ini, kita harus melihat dulu dunia tempat tinggalnya dulu. Saat itu, Yunani dalam keadaan yang kacau, perang baru usai, negara melemah, dan banyak orang yang kehilangan arah serta perlindungan. Di tengah runtuhnya kepercayaan kepada negara, agama menjadi tempat terakhir untuk perlindungan kan. Dan ketika orang sudah berputus asa, sosok yang berbicara atas nama Tuhanlah yang mereka percaya tanpa ngangengong, tanpa pertanyaan. Di celah inilah Maryam muncul, bukan sebagai penjahat tetapi sebagai penyelamat. Maryam Solakiotis lahir di Karatea, Yunani pada tahun 1883 di tengah keluarga yang cukup secara ekonomi dan punya koneksi sosial. Keluarganya pun dikenal sebagai keluarga yang religius banget, tapi bukan tipe religius yang hangat, yang normal. Ini lebih ke kalau melakukan satu kesalahan sekecil apapun langsung dijudge. Kamu dosa. Ini neraka. Hukum Tuhan. Se-ekstrim itu. Sejak kecil, Maryam ini beda. Anak-anak lain yang main, dia berdoa. Anak lain ketawa, dia ngomel soal dosa. Orang-orang bilang dia ini alim. Padahal kalau kita ditarik mundur, ini lebih ke obsesi. Dan di sini nih masalahnya. Karena waktu agama dikenalin tanpa rasa empati yang tumbuh itu bukan iman, tapi rasa takut. Akhirnya menjadi obsesi yang gila. Masuk usia remaja, sifat Maryam ini mulai kentara banget. Dia lebih gampang ngejudge, ngerasa dirinya ini suci dan dipilih Tuhan, dan senang ngatur hidup orang lain. Kalimat favoritnya kira-kira, ya kamu menderita kayak gini karena kamu kurang beriman. Dan ini penting, berarti dia ini kan harus validasi dan ngontrol hidup seseorang kan. Saat itu, Maryam pengen jadi biarawati resmi, tapi ditolak. Kenapa? Karena dia terlalu ekstrim guys. Dia ini gak suka diatur dan gak mau nurut sama aturan. Dia ini ngerasa kalau dia punya jalur langsung ke Tuhan. Dan buat orang kayak gini, penolakan itu bukan rem, tapi bensin. Dikasih api sedikit langsung menyala wir. Nah, karena gak diterima sistem, pada tahun 1939 Maryam bikin versi biaranya sendiri. Meskipun dia tidak punya satu biara resmi yang besar seperti di film-film, tapi dia ini punya beberapa rumah dan bangunan besar yang ada di wilayah Yunani, terutama sekitar Athena dan Piraeus. Dan disulaplah menjadi biara kecil. Ciri-ciri bangunannya tertutup dari dunia luar. Mayoritas jendela dan pintu di sana tertutup rapat. Selain itu, akses keluar masuk ini dikontrol dengan ketat. Orang luar jarang boleh masuk, dan di luar nampak seperti rumah doa atau tempat pertapaan perempuan. Padahal aslinya ini penampungan sekte. Anggotanya tinggal bersama-sama, tidur beramai-ramai, dipisahkan dari dunia luar dan diawasi langsung oleh korban lainnya. Yaps, saling mengawasi. Ini tuh sistem sekte klasik di mana korban mengawasi korban. Nah, pengikutnya ini dari sekumpulan orang-orang yang capek hidup, miskin, sakit-sakitan, lansia, orang yang kesepian, ya orang yang terlantar gitu.
Ini nih adalah target empuk. Mayoritasnya adalah perempuan dan ada laki-laki tapi lebih sedikit. Ya laki-laki itu yang laki-laki lansia itu. Dia bilang katanya, aku tuh gak butuh uang kalian. Tapi bohong ini guys. Tapi lama-kelamaan mereka itu suruh menyerahkan harta bendanya, menjauhi keluarga, harus nurut. Dan lucunya, semakin menderita, semakin mereka merasa suci. Maryam ini tentulah tidak berdiri sendirian. Di awal kemunculannya, ia berada di bawah perlindungan seorang uskup yang bernama Matteo Karpatakis dari Veterna. Dia ini adalah seorang tokoh gereja yang memimpin kelompok ortodoks, tapi dia memisahkan diri dari gereja resmi. Matteo ini adalah figur religius yang memberi legitimasi kepada Maryam. Lewat namanya, komunitas Maryam ini dianggap sah, resmi, dan bisa dipercaya. Legalitasnya lah istilahnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika Yunani dilanda perang, kekacauan, dan Matteo mulai sakit-sakitan, kendali nyata perlahan pindah ke tangan Maryam sepenuhnya. Uskup ini tetap ada, tapi sebagai simbol. Tapi keputusan sehari-hari, aturan resmi, keputusan mutlak sepenuhnya di tangan Maryam. Di titik itulah agama berubah, yang awalnya perlindungan menjadi alat kontrol. Dan Maryam tentulah tidak lagi bertindak sebagai pengikut, tapi sebagai penguasa. Disinilah Maryam berubah total. Aturannya, lapar sama dengan pahala, sakit sama dengan ujian, mati sama dengan masuk surga. Ada yang demam, doa aja. Ada yang kurus banget, itu tanda setan sedang keluar. Dan ada yang komplain, berarti kamu melawan hukum Tuhan. Itu katanya. Aturan macam apa ini? Dan secara teknis, semua korban ini membiayai penderitaannya sendiri. Yaps, makan, minum, dan kebutuhan lain murni dari harta benda milik para korban. Ya, sebagian ada sumbangan dari luar, tapi itu hanya sebagian kecilnya saja. Para korban melakukannya, menyerahkan harta itu dengan dalih menyerahkan kepada Tuhan. Ini bukan ajaran agama ya guys, ini gaslighting berjamaah. Maryam ini bikin mereka takut sama dokter, curiga sama pikirannya sendiri, dan percaya bahwa sakit itu hadiah. Karena itulah, perlahan mereka mati satu persatu. Dan yang paling ngeri, gak ada perlawanan sama sekali. Nah, kalau ada korban meninggal, ini tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Mereka menguburkan jenazah itu secara diam-diam atau disembunyikan sementara. Kadang dicatat, tapi juga kadang enggak. Nah, kenapa nih enggak ketahuan? Ya karena kan target empuknya Maryam ini adalah orang-orang yang sudah memutus hubungan keluarga, orang yang diasingkan, orang yang terlantar, orang yang kesepian gitu. Jadi para keluarga lah awalnya berpikir kalau mereka, bagian keluarga mereka yang enggak kelihatan ini ya sekedar hanya mengasingkan diri. Dan kasus ini pun tidak terbongkar secara tiba-tiba. Awalnya itu beberapa keluarga korban kehilangan anggota korbannya. Nah, otomatislah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak laporan orang hilang. Ada yang coba mengecek mendatangi bangunan yang mencurigakan itu, tapi kemudian ditolak. Ada juga kabar kematian, tapi tidak diketahui jenazahnya di mana. Kecurigaan pun makin kuat. Beberapa saksi juga mulai berbicara. Keadaan bangunan yang sangat mencurigakan. Akhirnya polisi menggerebek salah satu bangunan itu di sekitaran tahun 1950, which is sekitar 11 tahun praktek sektenya si Maryam. Saat penggerbekan, polisi menemukan anggota sekte dalam keadaan kurus, sakit, ketakutan, babak belur, lingkungannya sangat kotor, dan tidak manusiawi. Beberapa orang bahkan gak berani bicara hanya karena mereka ini takut dengan Maryam. Dan disinilah topeng Maryam benar-benar runtuh. Pada tanggal 4 Desember 1950, Maryam ditangkap. Tanpa perlawanan, tanpa kabur-kaburan, tanpa panik, sikapnya dingin, tenang, seolah dia percaya, aku gak bersalah kok.
Di interogasi dia menyangkal kekerasan, menyebut kematiannya ini adalah kehendak Tuhan, dan tidak mengakui penelantaran. Ini ciri khas pemimpin sekte, jadi otak mereka itu sangat-sangat berundeti guys. Realitas mereka berbeda. Pada saat proses hukum, jaksa membuktikan kalau Maryam ini bersalah dan semua kematian ini terjadi karena kelaparan, pengabaian medis, penyiksaan sistematis, bukan satu kecelakaan tapi sudah merujuk ke satu pola. Dan akhirnya Maryam divonis penjara. Dalam beberapa catatan menyebutkan kalau vonisnya itu seumur hidup. Lalu kenapa ya Maryam melakukan kejahatan segila ini? Apakah dia gila? Atau sadar tapi dia jahat? Dua-duanya nggak sesimpel itu, gengs. Maryam ini punya satu ciri utama yang terlihat sejak dia muda, yaitu dia itu merasa kalau dirinya dipilih, bukan sekedar rajin ibadah atau keyakinan belaka. Dalam psikologi ini sering masuk ke narsisme religius atau delusi kebesaran berbasis iman. Bedanya sama orang yang beriman biasa. Orang beriman biasa itu biasanya rendah hati dan sadar kalau dia bisa salah. Nah, kalau ini anti dikritik, anti pertanyaan, dan merasa kalau dirinya ini selalu benar. Dan kalau ada yang komplain, berarti kamu melawan Tuhan. Gitu kata Maryam. Lalu kenapa kok korbannya ini patuh banget, kok gak ngelawan aja? Jawabannya, brainwashing pelan-pelan, cuci otak mereka. Awalnya kan Maryam datang dengan tutur kata yang lembut, sopan, kayaknya penuh pengertian banget. Tapi setelahnya mulai masuk tahap isolasi, yaitu memutuskan hubungannya dengan keluarganya, devaluasi diri, jadi dia sering ngejudge kalau orang lain itu kotor, berdosa, dan hanya Maryamlah yang bisa membersihkan segala dosa dan kotoran itu. Di titik ini, korban jadi takut sama dunia luar dan patuh pada Maryam. Tapi sebenarnya Maryam ini jenius dalam satu hal, yaitu membalikkan fakta, membalikkan logika. Kayak orang sakit itu kan perginya ke dokter ya. Nah, kalau kata Maryam, kalau sakit itu ya itu hadiah, itu pahala. Berdoa aja. Atau kalau merasa menderita, lah itu karena imannya kurang. Jadi apapun yang terjadi, demam, luka, sekarat, selalu disalahkan ke korban. Ini yang bikin korban mikir, aku menderita ya karena aku kurang taat. Itu. Dan semakin mereka menderita, semakin mereka merasa suci. Miris ya. Satu hal yang jarang dibahas, pemimpin sekte itu menikmati penderitaan orang lain, bukan selalu secara sadis fisik, tapi sadis psikologis. Bayangin, semua nurut, semua patuh, semua menggantungkan hidupnya ke kamu. Buat orang yang egonya besar, ini tuh rasanya kayak menjadi Tuhan, tapi versi LED-nya. Dan Maryam menikmati itu, ketagihan dia. Bahkan di pengadilan, Maryam ini gak merasa menyesal sama sekali. Gak nangis, gak goyah. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu kan korban mati sama dengan masuk surga. Penderitaan sama dengan pahala. Dan dia sama dengan alat Tuhan. Kalau dia mengaku salah, berarti semua hal dalam hidupnya itu adalah kebohongan. Dan ego sebesar itu lebih milih tetap menjadi orang suci daripada menjadi manusia biasa yang bisa salah. Kalau kamu perhatiin, Maryam ini mirip dengan Jim Jones, Marshall Applewhite, Mother God, dengan punya pola yang sama. Klaim wahyu, isolasi, penderitaan, kematian, lalu pembenaran. Bedanya, Maryam ini lebih terlihat religius dan tentu lebih meyakinkan. Dan setelah kita ngerti gimana cara kerja otaknya, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Berapa banyak nyawa harus hilang baru bikin orang sadar kalau kesucian itu palsu? Sampai akhirnya Maryam Soulakiotis meninggal pada tanggal 23 November 1954. Tentunya saat menjalani masa hukuman di Averov Prison di Athena, Yunani. Di usianya yang sekitar 71 tahun. Penyebab kematiannya adalah penyebab alami atau kesehatannya menurun pada saat di dalam sel penjara. Tidak ditemukan indikasi bahwa dia ini dibunuh atau bundir.
Dia meninggal sementara beberapa tuduhan masih dalam proses hukum. Jadi secara teknis tidak semua dakwaan selesai semua saat dia wafat. Tapi yang bikin geleng-geleng ini, beberapa pengikutnya ini percaya kalau Maryam itu tidak bersalah. Dan bahkan masih banyak yang menganggap kalau Maryam ini adalah martir atau orang suci. Meskipun mayoritas sejarah menganggap kalau Maryam ini sebagai tokoh kriminal dan bertanggung jawab penuh atas kematian dan manipulasi. Cerita ini bukan soal Maryam, ini soal betapa bahayanya kalau ketaatan itu buta. Betapa mudahnya iman dimanipulasi, dan betapa jahatnya orang yang merasa dirinya suci. Dan kalau ada yang bilang, kamu stres, kamu miskin, kamu kesepian, kamu lansia, ayo ikut aku aja, jangan banyak mikir. Nanti aku akan kamu dekatkan dengan Tuhan. Please, mikirlah sebanyak 630 kali ya gengs. Jangan mikir 1 kali 2 kali, mikir ratusan kali. Karena sejatinya Tuhan itu gak butuh korban. Yang butuh korban itu adalah manusia yang haus kuasa. Oke gengs, jadi itu saja cerita dari aku malam ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar tentang saran-sarannya ya, atau tentang kesimpulan menarik dari cerita kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, komen juga tentang saran-saran yang membangun, saran-saran yang positif untuk channel ini, saran-saran tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.